Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sekadila dengan MPM 2351010163 kelompok 9. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pentingnya nilai keadilan dalam etika bisnis Islam. Dalam Islam, keadilan adalah prinsip fundamental yang menuntut setiap individu untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ba'i azidukum la'allakum tadakkarun, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan mencakup berbagai aspek, termasuk berbuat kebajikan dan memberikan hak kepada kerabat. Dalam konteks bisnis, keadilan diwujudkan melalui kejujuran dan transparansi antara penjual dan pembeli. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi transaksi mereka. Jika mereka berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapus keberkahan jual beli mereka. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kejujuran dalam transaksi bisnis tidak hanya mendatangkan keberkahan, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, menegakkan keadilan dalam bisnis adalah manifestasi dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Perkenalkan, nama saya Evi Juliawati dengan NPM 23510101169. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana nilai keadilan diterapkan dalam aspek bisnis Islam. Yang pertama, ada menghindari riba. Dalam Islam, riba atau bunga dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak dan tidak mencerminkan keadilan. Sebagai gantinya, bisnis Islami menggunakan sistem berbagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, kejujuran dalam harga. Tidak boleh menaikkan harga secara tidak wajar atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli. Harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, menghindari horor atau ketidakpastian. Transaksi yang ambigu atau tidak jelas, misalnya menjual sesuatu yang belum dimiliki, itu harus dihindari untuk melindungi kedua belah pihak. Lalu ada contoh spesifik seperti transparansi dalam transaksi dan pemberian upah yang adil. Yang pertama, contoh transparansi dalam transaksi. Sebuah toko harus mencantumkan informasi yang jelas tentang produk mereka, seperti berat, kualitas barang, tanggal kadaluarsa, dan harga. Jika barang cacat atau mendekati kadaluarsa, pemilik toko harus menginformasikan kepada pembeli terlebih dahulu. Lalu ada sistem pre-order. Dalam bisnis online, seseorang penjual menjelaskan dengan detail kondisi barang mereka, waktu pengiriman, dan biaya tambahan yang harus dibayar. Tidak ada informasi yang disembunyikan. Kedua, ada contoh pemberian upah yang adil. Dalam menjalankan bisnis Islami, pemilik usaha membayar upah karyawan berdasarkan hasil kerja, seperti jumlah pakaian yang diselesaikan atau jam kerja, tanpa memotong hak mereka. Jika bisnis mendapatkan keuntungan yang besar, pemilik memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi. Di sini saya akan memberikan studi kasus bagaimana perusahaan Islami menerapkan prinsip keadilan dalam bisnis. Perusahaan Islami Amanah Food adalah produsen makanan yang ingin bermitra dengan petani lokal untuk memasok bahan baku seperti sayuran organik.
Kerjasama ini menggunakan prinsip atau akad salam, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan dikirim di kemudian hari. Amanah Food ini bertindak sebagai pembeli yang membayar di awal, lalu petani lokal bertindak sebagai pemasok yang akan mengirimkan barang sesuai kesepakatan. Setelah kontrak disepakati, Amanah Food membayar senilai 20 juta di muka kepada petani. Petani menggunakan uang tersebut untuk membeli benih, pupuk, dan membayar pekerja. Pada hari ke-30, petani berhasil mengirimkan sayuran sesuai dengan spesifikasi ke gudang Amanah Food. Dari penerapan prinsip keadilan tersebut, masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Yang pertama, keuntungan bagi petani. Petani mendapatkan modal tanpa harus meminjam uang dengan bunga atau riba. Kedua, terjamin pasarnya karena ada pembeli yang jelas. Lalu bagi Amanah Food, yang pertama mendapatkan bahan baku yang berkualitas sesuai kesepakatan. Yang kedua, hubungan yang harmonis dengan petani lokal, memperkuat rantai pasok. Lalu terakhir bagi masyarakat. Pertama, konsumen mendapatkan produk halal dan berkualitas. Kedua, memberdayakan petani lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Terima kasih kepada kedua rekan saya yang telah menjelaskan konsep dasar keadilan dan aplikasinya dalam bisnis Islam. Sekarang saya akan menyimpulkan pembahasan ini dengan melihat bagaimana peran keadilan berdampak tidak hanya pada pelaku usaha, tetapi juga kepada masyarakat yang luas. Keadilan sebagaimana telah dijelaskan adalah pilar utama dalam bisnis Islam. Ketika prinsip ini diterapkan, hasilnya tidak hanya berupa keberkahan dalam usaha, tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi. Misalnya, perusahaan yang memberikan upah pada karyawannya tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan rasa hormat dan loyalitas di tempat kerja. Di sisi lain, keadilan dalam menetapkan harga dan transparansi dalam transaksi membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan ini sangat penting dalam lingkung bisnis yang kompetitif, seperti sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi transaksi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu saja, menerapkan nilai keadilan di bisnis modern tidak selalu mudah. Tekanan untuk mendapatkan keuntungan besar seringkali membuat pelaku usaha tergoda untuk mengabaikan nilai moral. Namun, bisnis Islam memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sebagai kesimpulan, nilai keadilan dalam bisnis Islam memungkinkan kita untuk mencapai kesuksesan yang tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi. Dengan keadilan sebagai fondasi, bisnis tidak hanya menjadi nilai berkelanjutan tetapi juga mampu berdampak positif bagi masyarakat yang lebih luas. Mari kita jadikan keadilan sebagai nilai utama dalam setiap langkah bisnis kita, sehingga kita tercapai sebagai masyarakat yang lebih sejahtera dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah laporan esai reflektif dari kelompok kami mengenai nilai keadilan dalam bisnis Islam. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjunjung tinggi prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.